menggunakan materi pembangkit listrik yaitu diaerator yang beranggotakan saya Bresman CHA, saya Alina Nawi, Saya Rizwan Sandra. saya Zikri Hamzah, saya Muhammad Iwan. Baiklah, pada mata kuliah sistem pembangkit kali ini kami akan menjelaskan apa itu deaerator. Dalam pokok pembahasan yang akan kami bahas itu mencakup pengertian, fungsi dan manfaat, jenis-jenis, prinsip kerja, komponen utama, aplikasi dan cara pengoperasian dan pemeliharaan deaerator. Untuk pengertian, deaerator adalah perangkat yang dirancang untuk menghilangkan gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida dari air yang digunakan dalam sistem boiler dan aplikasi industri lainnya. Proses ini penting untuk mencegah korosi pada peralatan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Pengertian dari deaerator sendiri juga sering digunakan dalam industri-industri yang menggunakan air sebagai media kerja, seperti industri kata uap, industri kimia, industri makanan dan minuman, dan sistem pendingin. Fungsi dan manfaat dari deaerator sendiri itu mencakup yang bagian fungsinya menghilangkan gas terlarut dalam air, terutama peroksigen dan karbon dioksida yang dapat merusak peralatan dan mengurangi efisiensinya. Terus di fungsinya juga mengurangi jumlah oksigen dalam air. Deaerator mencegah korsi pada pipa dan peralatan boiler yang dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan. Kemudian menjaga kualitas dengan memastikan bahwa air yang digunakan dalam sistem industri bebas dari konstaminan yang dapat mempengaruhi kinerja proses. Kemudian meningkatkan efisiensi energi. Dalam manfaatnya juga itu kita dapat mengurangi biaya pemeliharaan dengan mencegah korosi dan kerusakan. Penggunaan deaerator dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Kemudian perpanjangan umur peralatan dengan menjaga kualitas air dan mengurangi korosi. Kemudian peningkatan keamanan operasional. Sistem yang bebas dari gas terlarut mengurangi risiko kegagalan peralatan yang dapat membahayakan keselamatan operasionalnya. Kemudian ada optimalisasi proses dalam menjaga konsistensi kualitas uap yang dihasilkan yang sangat penting dalam aplikasi industri tertentu seperti pembangkit listrik dan proses makanan. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis deaerator. Secara umum deaerator dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu tipe spray yang ini lembarnya, dan ini tipe tray atau baki, dan ini constant recycle deaerator yang artinya itu campuran dari semprot dan tipe tray ini. Tipe spray itu prinsip kerjanya itu air umpan disemprotkan ke dalam ruang vakum yang berisi uap. Kontak antara air dan uap yang luas akan tekanan rendah menyebabkan gas-gas terlarut, terutama oksigen terlepas dari air. Kelebihan dari spray type deaerator ini adalah efisien dalam menghilangkan gas dengan desain sederhana dan perawatan yang mudah. Dan kekurangannya itu membutuhkan ruang yang cukup besar dikarenakan alatnya yang besar juga. Untuk tipe tray, itu prinsip kerjanya air mengalir melalui serangkaian baki yang berisi lubang-lubang kecil. Uap dialirkan dari bawah baki sehingga terjadi kontak antara air dan uap. Gas-gas terlarut akan naik ke permukaan dan keluar dari deaerator. Kelebihannya efisiensinya tinggi dalam menghilangkan gas, dapat menangani beban yang lebih tinggi dibandingkan tipe spray. Kekurangannya itu desainnya kompleks dan memerlukan peralatan yang lebih sering, perawatan juga. Dan untuk tipe constant recycle deaerator itu prinsip kerjanya menggabungkan prinsip kerja tipe spray dan tipe tray yang sebelumnya. Tahap awal air disemprotkan untuk menghilangkan sebagian besar gas, kemudian mengalir melalui baki untuk menghilangkan sisa gas. Kelebihannya menggabungkan kelebihan dari kedua tipe, efisiensinya sangat tinggi dan fleksibel dalam berbagai kondisi operasi. Kekurangannya desainnya sangat kompleks dan lebih kompleks dari sebelum-sebelumnya dan biaya investasi yang lebih tinggi. Oke, baik, kita di sini masuk ke komponen utama, yaitu di sini ada gambaran ilustrasi ke komponen utama pada deaerator. Untuk komponen utama, yaitu yang pertama ada tangki deaerasi atau deaerating tank. Yang bagian utama dari deaerator, tempat berlangsungnya proses penghilangan gas, terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu heater tank, bagian atas tangki di mana air dipanaskan dan terjadi kontak dengan uap untuk menghilangkan gas. Untuk yang kedua, storage tank atau bagian bawah tangki utama menampung air yang sudah dideaerasi sebelum dipompa ke boiler. Untuk yang kedua, ada tangki bagi trace terletak di dalam heater tank, berfungsi untuk memperluas permukaan kontak utama, berfungsi untuk memperluas permukaan kontak antara air dan uap,
sehingga proses penghilangan gas menjadi lebih efisien. Air yang keluar dari daerator akan memiliki kandungan oksigen yang sangat rendah, sehingga dapat mencegah terjadinya korosi pada sistem boiler. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, ada nozzle semprot. Nozzle semprot digunakan untuk menyemprotkan air ke dalam intertank dalam bentuk butiran halus, memungkinkan kontak yang lebih luas antara air dan uap. Yang keempat yaitu ada pipa uap masuk atau slip inlet, yang dimana saluran masuk uap ke dalam heater. Uap yang digunakan biasanya adalah uap ekstraksi dari turbin. Uap ini akan mengalir ke atas dan bertemu dengan air yang disemprotkan dari nozzle. Untuk yang kelima, kita masuk pipa air masuk water inlet, saluran masuk air umpan ke dalam daerator. Air umpan yang masuk akan disemprotkan dalam bentuk butiran halus ke dalam intertank. Yang keenam, pipa udara keluar atau vent tip, saluran keluar untuk gas-gas yang telah dihilangkan dari air. Gas-gas ini akan keluar melalui pipa udara dan dibuang ke atmosfer. Dan yang terakhir, kita masuk ke pipa air keluar. Saluran keluar air yang sudah didaerasi menuju ke boiler. Air yang sudah didaerasi akan mengalir ke bawah menuju storage tank dan kemudian dipompa ke boiler. Untuk penjelasannya, pipa air keluar biasanya dilengkapi dengan katup untuk mengatur debit airnya keluar. Baik, sekarang kita masuk ke aplikasi di aerator ya. Yang pertama yaitu industri kettle uap ya, di mana inti dari industri ini adalah proses mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti membangkit listrik tenaga uap pada gambar. Nah, seperti yang kita ketahui, uap yang dihasilkan memiliki energi yang panas yang sangat besar dan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan memanaskan bahan baku atau menghasilkan tenaga mekanik lainnya. Nah, beberapa perkembangan terbaru di bidang ini meliputi pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi, serta pengurangan efisiensi. Nah, yang kedua itu sistem pendingin. Sistem pendingin adalah suatu sistem yang dirancang untuk menurunkan dan menekankan suhu suatu benda dalam ruangan sekitarnya. Sistem ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pendinginan mesin kendaraan, penyimpanan makanan, hingga pendinginan ruangan. Nah, air pendingin yang sudah panas ini dapat dialirkan ke daerator untuk mendinginkan uap yang lembut dan sekaligus memanaskan air umpan boiler. Nah, yang ketiga itu adalah industri makanan dan minuman. Yang pertama, produksi minuman bersoda dengan cara menggunakan oksigen dari air yang digunakan untuk membuat minuman bersoda. Ada juga pembuatan bir, yaitu dengan menghilangkan oksigen dari air yang digunakan untuk mencuci malt dan peralatan fermentasi. Terus yang kedua itu pada pengolahan makanan. Contohnya, dalam mencuci kaleng dan bahan makanan sebelum pengalengan harus bebas dari oksigen untuk mencegah korosi pada kaleng dan oksidasi pada makanan. Nah, terus yang ketiga itu produksi susu atau dikenal dengan pasteurisasi, di mana air yang digunakan dalam proses pasteurisasi susu harus bebas dari oksigen untuk mencegah oksidasi lemak susu. Oke, kita ke materi terakhir, itu ada cara pengoperasian. Di mana cara pengoperasian itu ada beberapa poin. Poin pertama itu ada periksa kondisi awal. Di periksa kondisi awal ini ada beberapa bagian. Pastikan semua instrumen pengukur suhu, tekanan, level berfungsi dengan baik. Yang kedua itu ada periksa kondisi katup, apakah terbuka atau tertutup sesuai dengan prosedur. Dan yang ketiga itu pastikan tidak ada kebocoran pada pipa-pipa dan sambungan. Lalu poin kedua, mulai proses daerasi. Buka katup uap masuk secara perlahan untuk mengisi heater tank dengan uap. Buka katup air umpan secara perlahan untuk mengisi tangki daerasi. Atur laju aliran uap dan air umpan sesuai dengan kapasitas daerator dan kebutuhan sistem. Selanjutnya itu ada pantau terus suhu dan tekanan di dalam daerator. Poin ketiga, pertahankan kondisi operasi. Ada jaga agar level air di dalam tangki daerasi tetap stabil. Pastikan suhu air mencapai titik didih untuk memaksimalkan proses penghilangan gas. Lalu pantau tekanan uap yang masuk untuk memastikan proses daerasi berjalan optimal. Buang secara berkala gas-gas yang terkumpul di bagian atas tangki daerasi.
Poin yang keempat, penghentian operasi. Pada poin ini, poin penting itu tutup katup uap masuk secara perlahan. Tutup katup air umpan. Lalu biarkan tekanan di dalam tangki turun secara perlahan. Setelah tekanan turun, buka katup pembuangan untuk mengeluarkan sisa air. Ke pemeliharaan. Pada pemeliharaan ini, pada derator sangat penting untuk memastikan bahwa peralatan ini berfungsi dengan efisien dan tahan lama. Dengan melakukan pemeliharaan rutin, kerusakan bisa dicegah, resiko korosi bisa diminimalkan, dan efisiensi operasional keseluruhan sistem boiler bisa ditingkatkan. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam pemeliharaan derator. Yang pertama, inspeksi visual. Pada inspeksi visual itu merupakan memeriksakan retakan, kerak, dan korosi pada permukaan derator. Yang kedua ada pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif itu menggunakan teknik seperti pengujian penetran zat, warna, dan ultrasonik. Yang ketiga ada pembersihan dan pengujian komponen, menghilangkan sedimentasi dan memeriksa keakuratan pengukur. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan rutin, pemeriksaan harian dan analisis air umpan untuk memastikan derator berfungsi dengan baik. Dengan menggunakan derator, sistem boiler dapat beroperasi dengan lebih efisien dan memiliki umur yang lebih panjang karena risiko korosi dan kerusakan komponen berkurang secara signifikan. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Derator adalah suatu peralatan yang sangat penting dalam sistem pembangkit uap, khususnya pada boiler. Fungsi utamanya adalah menghilangkan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida dari umpan boiler. Mengapa sih penghilangan gas-gas terlarut ini penting? Yang pertama itu untuk mencegah korosi, lalu untuk meningkatkan efisiensi, yang terakhir itu untuk menjaga kualitas uap. Baiklah, mungkin itu saja materi yang akan kami sampaikan pada PPT kali ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum.